Jadi ini adalah 3 operator yang operasi atau operator yang bisa digunakan dalam himpunan fuzzy. Jadi apa fungsi dari operasi logika fuzzy itu adalah operasi yang mengkombinasikan dan memodifikasi 2 atau lebih himpunan fuzzy. Kalau ada satu himpunan fuzzy enak, tinggal dimasukkan representasinya saja, sudah selesai gitu ya. Masukkan ke kurva, nilainya sudah selesai, mana yang diambil. Contohnya di sini, yang di sini kemarin sudah saya contohkan ya. Jadi nanti saya contohkan lagi. Jadi kalau cuma satu operasi logika fuzzy saja itu cukup, tidak usah menggunakan operasi himpunan ini gitu ya. Kalau cuma satu logika saja. Tapi kalau terdiri dari banyak logika, ya kan, if gitu, apa yang akan kita gunakan? Contohnya if suhu dingin dan temperatur panas, maka itu kan terdiri dari beberapa operasi logika fuzzy. Kalau seperti itu, maka kita butuh yang namanya operator ini. Apa itu operator? N adalah berhubungan dengan operasi intersection. Ya, intersection. Intersection itu adalah ini ya, berhubungan dengan operasi intersection pada himpunan. Alfa predikat diperoleh dengan mengambil nilai minimum antar kedua himpunan. Jadi maksudnya di sini adalah kalau kita menggunakan operator N untuk membangun logikanya itu, ya. Untuk membangun logikanya, contohnya if temperatur adalah dingin, ya, dan cahaya terang, semuanya ya, adalah terang, maka apa itu ya, seperti itu. Contoh di sini, if ya, if Mio muda dan gaji tinggi, nah, contohnya ini ya. Jadi kalau N itu dia itu intersection ya, intersection seperti ini. Ya. Ini namanya intersection. Ya. Contoh, misal nilai keanggotaan umur 27 pada himpunan muda. Kemarin sudah dijelaskan himpunan muda 2027 itu adalah 0,6 dan nilai keanggotaan 2 juta pada himpunan penghasilan tinggi adalah 0,8 gitu ya. Maka alfa predikat untuk usia muda dan penghasilan tinggi adalah nilai keanggotaan minimum ya. Jadi muda intersection gaji tinggi, maka diambil mu mudanya berapa? 0,6, mu gaji tingginya berapa? 2 juta, itu adalah 0,8. Maka yang diambil adalah yang minimum. Karena apa? Karena kita menggunakan fungsi N di sini. Ya. Kan kalau di logika itu ada N, ada OR, gitu kan. Jika ini dan ini, maka ini, gitu kan, seperti itu. If else, ya. If else, tapi pakai fungsi N. Jadi kalau pakai fungsi N, diingat bahwa dia itu kalau dimasukkan dalam sebuah operator fuzzy, operasi fuzzy, maka yang diambil adalah nilai minimumnya untuk keanggotaannya. Jadi kalau ini kan N dia. Jika apa namanya? Jika himpunan muda itu jika umur adalah muda gitu ya, dan gitu ya. Dan ya. Apa yang akan dilakukan? Ya ini yang dilakukan adalah diambil himpunan yang terkecil dari dua ini gitu ya. Bagaimana dapat himpun mu-nya ini? Mu bersih fungsinya ini? Dari ini yang kemarin ya, dari ini. Kemarin sudah saya jelaskan bagaimana mencari mu-nya itu ya. Nanti akan kita cari di internet, itu banyak sebenarnya bagaimana mencari mu ini ya, mu keanggotaan atau derajat keanggotaan fuzzy. Nah, ini didapat dari mana? 0,6, 0,8 ini adalah derajat keanggotaan dari himpunan muda dan gaji tinggi ya. Maka yang diambil adalah
0,6 kalau operatornya N. Kalau operatornya OR, ini kebalikan ya. Jadi kalau OR, if muda dan OR atau gaji tinggi, jadi bukan N ya. If muda OR atau gaji tinggi, maka yang diambil adalah yang maksimum. Beda dengan yang ini. Kalau ini minimum, yang ini maksimum. Jadi yang diambil adalah jika ada himpunan seperti ini, ya, ada operasi seperti ini, mu muda dan gaji tinggi, maka yang diambil adalah yang max. Kalau derajat keanggotaannya muda 2027 ini 0,6, gaji tinggi 2 juta 0,8, maka yang diambil adalah 0,8. Nah, ini ya. Jadi ada N, ada OR ya. Kalau N ambil min, kalau OR ambil max. Nah, kalau ini adalah operator not ya. Kebalikan ini ya. Nah, kalau ada seperti ini, misal nilai keanggotaan umur 27 himpunan muda atau mu muda adalah 0,6, maka alfa predikat untuk usia tidak muda, ini kan kebalikan dari muda. Maka cara menghitungnya adalah 1 min mu muda ya, 1 dikurangi 0,6 ya, maka hasilnya adalah 0,4. Nah, ini adalah operator yang perlu nanti teman-teman pahami gitu ya, operator dalam operasi himpunan fasi. Ada N, ada OR, dan ada NOT. Sekarang kita lanjut kepada penalaran monoton. Ya, apa itu penalaran monoton? Ya, metode penalaran secara monoton digunakan sebagai dasar untuk teknik implikasi fasi. Meskipun penalaran ini sudah jarang sekali digunakan, namun kadang masih digunakan untuk penskalaan fasi. Jika dua variabel fasi direlasikan dengan implikasi sederhana, maka akan muncul sebagai berikut. If X is A, then Y is B. Ya. Jika suhu adalah tinggi, maka perlu disiram kalau tanaman ya. Maka tanamannya perlu disiram umpamanya seperti itu. Ini hanya satu operator saja ini ya. Kalau ini operasinya satu saja. If X is A, then Y is B ya. Atau Y fungsi X, A adalah B gitu ya. Ada bagian dari B. Nah, seperti itu. Jadi ini ada fungsi yang if A is A, Y is B. Itu ada fungsi dari X, A dikali B. Kita harusnya seperti itu. Maka sistem fasi dapat berjalan tanpa harus melalui komposisi atau dekomposisi fasi. Nilai input dapat diestimasi secara langsung dari nilai keanggotaan yang berhubungan dengan antisendinnya. Ya, nanti kita akan belajar apa itu antisendin ya, antisendin dalam fasi. Nah, kita lanjut ya. Aturan fasi if then atau disebut sebagai aturan fasi atau fasi implikasi atau pernyataan kondisi fasi ya, adalah aturan yang digunakan untuk merumuskan relasi kondisional antara dua atau lebih himpunan fasi. Ya. Contoh ini yang lebih jelimet lagi. Kalau tadi kan cuma ada if else ini ya, if else ya. Nah, ini baru nanti if X1 is A1 dan kita pakai intersection di sini X2 is A2 dan selanjutnya then Y is B. Ini berarti ini sudah gabungan dari banyak dari banyak operasi himpunan fasi ya atau operator fasi. Tapi di sini operatornya pakai N di sini. Ada N, ada OR dan lain-lain, bisa milih sendiri ya. Oke ya. Menurut Kusuma Dewi ada dua fungsi implikasi yang digunakan yaitu min ya. Fungsi ini untuk memotong output ya, konsekuen output ya. Fungsi ini akan memotong output atau konsekuen himpunan fasi. Ada dot ya, produk. Fungsi ini akan menskalakan output himpunan fasi. Nah, contohnya seperti ini ya. Kelihatan ya. Kelihatan ya putih-putihnya ya. Ya.
banyak keluhan di grup kelas Bapak. Mungkin belum di ACC, Ya, belum masuk. belum masuk. Oh iya ini. Oke ya, lanjut ya. Udah masuk. Baik Pak. Masih ada yang masuk lagi. Oke, ini ya. Kita lanjut pada contoh ya. Contoh. Di sini ada apa namanya? Aplikasi fungsi implikasi ya. Terus ada yang menggunakan fungsi main dan menggunakan fungsi dot ya. Jadi ini gambarnya seperti ini nanti ya. Jadi kalau kita menggunakan fungsi main jika ada x1 x2 ya, ini adalah himpunan x1, ini x2 dan ini adalah y ya. Jadi kalau fungsi main sini itu dia mengambil nilai min-nya. Ini kan fungsi implikasi min, berarti X1-nya ini bawahnya X2, maka yang diambil untuk nilai Y-nya itu adalah yang X1 ini, karena nilai X1-nya ini lebih kecil dari X2, namanya juga min. Jadi dari mana yang paling kecil dari himpunan X1 dan X2, yang lebih kecil itu nanti yang akan dimasukkan ke nilai Y-nya ini, outputnya ini. Maka yang diambil adalah yang di bawah. Nah, seperti itu ya. Nah, kalau fungsi dot adalah seperti ini. Jadi kalau ada dua fungsi seperti ini, ada dua fungsi keanggotaan, ada X1 dan X2, sama dia mengambil nilai min, namun ketika sudah masuk ke sini dia apa namanya disenterkan lagi. Kalau dot itu disenterkan lagi seperti ini ya, disenterkan. Kalau ini kan dipotong langsung. Nah, kalau ini disenterkan lagi sehingga menghasilkan sebuah bentuk kurva segitiga yang lebih kecil daripada yang benarnya. Ini seperti ini. Ini adalah contoh fungsi dari main dan dot. Ya. Kalau kalian mau belajar ini sebenarnya ada bukunya, namanya adalah bukunya ini ya, Dewi. Ya. Ini ini lengkap nanti. Ya. Ini ada lengkap untuk materinya seperti ini. Ya, oke. Ya. Sampai di sini ada pertanyaan dulu. Ini masih awal ini. Nanti kalian akan lebih paham sebenarnya ketika kalian pada sebuah studi kasus nantinya. Studi kasus insya Allah akan paham, lebih paham lagi. Oke, ada pertanyaan dulu sampai saat ini sebelum kita melanjutkan. Tidak ada, Pak. Kita ya, kita lanjut ke beberapa metode dalam yang pertama itu ada materinya. Ada namanya Fuzzy Sukamto. Kita dulu jaringannya kurang bagus ini di rumah. Fuzzy Sukamoto, saya cari dulu Sukamoto. Oke. Oke, ini saya sudah dapat ini materinya. Saya matikan dulu ya presentasinya. Kita lanjut ke presentasi selanjutnya.
Oke, sudah kelihatan materinya, sudah kelihatan atau belum? Sudah, Pak. Kelihatan, Pak. Sudah, Bapak. Oke, kita lanjut ya ke materi selanjutnya. Ini adalah beberapa metode yang ada dalam saya ambil punya orang juga ini, punya saya tadi tidak ketemu gitu ya. Jadi ini adalah salah satu metode yang paling sederhana dalam logika fuzzy. Namanya adalah metode fuzzy Tsukamoto. Jadi konsep dasarnya seperti ini, ada bagaimana menghasilkan sebuah alfa predikat dan lain-lain. Masih banyak yang masuk ini. Baru ya. Oke. Apa itu metode Tsukamoto? Jadi metode Tsukamoto itu merupakan salah satu metode logika fuzzy yang sering digunakan. Output dari metode fuzzy Tsukamoto tergantung pada beberapa komponen, yaitu pertama adalah ada aturannya, rule-nya, ada fungsi keanggotaannya, ya derajat keanggotaan yang tadi, terus ada juga namanya alfa predikat atau Fair strength-nya ya. Fungsi Tsukamoto biasanya menggunakan beberapa model kurva ya. Seperti kurva linear naik, turun, segitiga, dan trapesium. Kemarin sudah dijelaskan tentang ketiga bentuk kurva ini ya. Nah, selanjutnya ya, metode logika fuzzy. Logika fuzzy Tsukamoto ya. Berikut merupakan langkah-langkah dalam proses input dan menghasilkan output dalam pembentukan aturan fuzzy ya. Jadi contohnya ini ya. Jadi pertama itu adalah pembentukan rule. Jadi kita membentuk rule-nya dulu. Pakai apa? Pakai if, then, else ya. Pakai itu ya. Pakai if ya. If else atau if then gitu ya. Contoh ini kita buat aturannya. Jadi aturannya ini ya. If penjualan sedikit dan keuntungan turun, maka ya then maka pembelian stok barang berkurang. Nah, ini aturannya. Siapa yang membuat aturan ini? Ya kita gitu ya. Kalau enggak kita ya seorang expert dan lain-lain. Nah, ini adalah aturan sama dengan aturan dalam logika Boolean yang sudah kita pelajari sebelumnya. Pertama ini ya, pembentukan aturan. Aturan bukan cuma satu, nanti banyak. Ini contoh saja aturannya. Nanti bentuknya adalah if penjualan sedikit and keuntungan turun, maka pembelian stok barang berkurang. Mana yang kan kita cari? Ya sedikit turun berkurang ini nanti ya, seperti itu. Nah, pemilihan jenis kurva fungsi keanggotaan misalnya menggunakan kurva linear naik dan linear turun. Nah, bagaimana kita bisa menentukan sedikit turun berkurang ini menjadi numerikal ya? Kita pakai yang namanya kurva nantinya. Bisa linear naik turun, kurva segitiga, trapesium dan lain-lain. Selanjutnya apa? Selanjutnya adalah mencari nilai alfa predikat dan z ya pada setiap rule menggunakan fungsi min. Kalau fungsi min berarti pakai n ya, tidak pakai or. N ya, kan di sini pakai ini ya. If penjualan sedikit n, nah, maka karena di sini pakai n, penggunaan fungsi fungsinya adalah menggunakan fungsi min. Ya. Selanjutnya untuk mencari outputnya, ya, z totalnya dengan formula z total sama dengan alfa predikat 1 dikali z1 ditambah alfa predikat 2 dikali z2 dan seterusnya, dibagi dengan alfa predikat 1 tambah alfa predikat 2 dan ditambah selanjutnya. Nah, ini adalah rumusnya ya. Simpel aja sebenarnya. Simpel aja. Oke ya. Contoh soal. Nah, ini ya. Sebuah grosir akan membeli stok bahan jualan bulanan. Ya, jadi dia mau membeli stok ini, berarti outputnya nanti stok ya, stok bahan jualan bulanan. Ya, rata-rata pembelian barang paling banyak per bulannya adalah 1000 unit. Paling banyaknya, maksimalnya adalah 1000 unit. Sedangkan pembelian barang paling sedikit adalah mencapai 100 unit. Berarti minimalnya 100 unit, maksimalnya adalah 1000 unit untuk pembelian barang. Ya.
banyak sedikitnya barang yang dibeli tergantung pada banyaknya untung yang didapatkan. Ya, pada laporan bulanan keuntungan maksimal, jadi ini keuntungan per bulan sebesar 3 juta, sedangkan paling rendahnya 500. Berarti minimalnya 500 untuk keuntungan, maksimalnya 3 juta untuk keuntungannya. Sedangkan penjualan maksimal 2000 unit dan penjualan minimal 500 unit. Tentukan metode Fuzzy Suhartono berapa stok barang yang akan dibeli apabila penjualan rata-rata hanya 1.300 unit dan keuntungan adalah 1 juta. Nah, kita akan mencoba mencari berapa stok bahan jualan ya yang akan dibeli gitu ya. Berapa stok barang ya yang perlu dipersiapkan ketika kita memiliki inputan pembelian penjualan 1.300 unit yang keuntungannya itu adalah 1 juta. Nah, ini ya. Ini adalah contoh soalnya. Nah, contoh apa yang perlu kita lakukan pertama kali adalah membuat rule-nya dulu ya. Membuat rule-nya dulu. Ini kan membuat rule. Di sini kita buatnya simple aja, menggunakan 2 rule aja. If penjualan sedikit dan keuntungan turun, maka pembelian stok berkurang. Jika penjualan banyak, keuntungan naik, maka pembelian stok bertambah, ya berkurang bertambah. Itu aja. Setelah rule base-nya kita buat, ya selanjutnya kita masuk ke mencari fungsi keanggotaan kurva linear naik dan turun untuk setiap fungsi keanggotaan penjualan untuk stok barang. Pertama kan yang akan kita carikan stok barang gitu ya. Berapa stok barang yang perlu kita siapkan gitu ya. Ya betul ya, stok barang gitu ya. Maka kita buat dulu fungsi keanggotaannya ya. Jadi stok barang itu ini kok fungsi keanggotaan penjualan. Oke, kita kan yang akan kita cari adalah stok barang. Pertama yang perlu kita buat adalah fungsi keanggotaan penjualan dulu. Kan penjualan ada yang ini kan penjualan itu maksimal berapa? 1.000 unit dan minimal mana penjualan itu? Oh ini ya, 2.000 unit dan minimal 500 unit. Maka betul di sini ya. Jadi untuk fungsi keanggotaan penjualan itu minimal 500 unit, maksimal 2.000 unit. Kita di sini menggunakan untuk sedikit kita menggunakan fungsi linear turun, dan untuk yang banyak ini kita menggunakan fungsi linear naik gitu ya. Karena kalau banyak tambah tambah ke sini ya tambah banyak gitu, maka kita fungsi linear naik. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita mencari ya kan di sini disebutkan bahwa rata-rata penjualan itu 1.300, maka akan ada di sini nanti 1.300 ya. Maka dia akan menyentuh 2 kurva di sini ya. Kurva turun ya, kurva sedikit dan kurva banyak ya, kurva sedikit dan kurva banyak ya. Maka bagaimana untuk menghasilkan nilai ini? Di sini ini berapa nilainya untuk yang kurva banyak dan berapa yang sedikit di sini? Berapa nilainya? Ini kan tidak ketahuan. Maka untuk menghasilkan ini kita menggunakan fungsi rumus. Untuk yang ini, yang titik sini kita menggunakan rumus fungsi linear turun, sedangkan yang di sini kita fungsi linear naik ya. Maka rumusnya akan seperti ini ya. Kemarin sudah saya ajari rumusnya ya. Jadi ini untuk sedikit, maka ini pakai fungsi kurva linear turun ya untuk yang sedikit. Maka 2000 min X-nya mana? 1.300 ini X-nya ya. 2.000 min X dibagi 1.500 dapat dari mana? 1.500 didapat dari 2.000 dikurangi 500 ya, dikurangi 1.500 didapat 5, 2.000 dikurangi 500 ya. Terus yang kedua untuk banyak ini pakai linear naik ya, maka rumusnya adalah seperti ini. X min 500 ya, X min A, jadi A nya ini 500
dibagi dengan 1.500. 1.500 dapat dari mana? Dari 2.000 min 500. Beda ya, 2.000 min X, X-nya ini mana? Ini nanti dimasukkan 1.300 ini X-nya. Yang ini untuk banyak, X-nya ada di sini. Ya, seperti itu. Dan seterusnya seperti itu. Ini fungsi keanggotaan untuk keuntungan. Sama ya, caranya seperti itu. Keuntungannya kan 10.000. Ini yang 1.300. Ini yang 10 berapa? Ini 1 juta. Ya. Sama, dia pakai linear naik dan linear turun juga. Ya. Seperti ini rumusnya. Terus untuk fungsi keanggotaan pembelian, nah ini kan, ini outputnya ini pembelian. Minimal 100, maksimal 1.000. Ya. Maka kita masukkan rumusnya seperti ini. 1.000 min X min 900, ya, X min 100 bagi 900. Nah, mencari nilai alfa predikat dan Z. Nah, ya, nilai keanggotaan penjualan. Tadi kan masukkan di sini, ini kan masukkan ke sini kan, dia akan mencari nilai mu-nya dulu ini ya, mu-nya dulu. Kita masukkan ke sini, mencari nilai mu-nya ya. Nilai keanggotaan penjualan, untuk penjualan sedikit masukkan 2.000 min 1.300 dibagi 1.500 berdasarkan rumus yang di atas tadi. Ya. Ini ya, 2.000 dikurangi 1.300 dibagi 1.500. Kalau yang ini berarti 1.300 dikurangi 500 dibagi 1.500. Ya, sama, masukkan aja di sini. Ya, ini penjualan sedikit, X-nya 1.300, masukkan 2.000 min 1.300 sama dengan dibagi 1.500, nilainya 0,46. Untuk yang banyak, 1.300 kurangi 500 dibagi 1.500, 0,53. Ya. Selanjutnya untuk keuntungan juga sama, ya. Kan keuntungannya itu 1 juta ya, 1 juta ya. Di sini diingat ini 1 juta untuk keuntungannya. Ini 1.300, ini 1 juta. Kita masukkan nilainya, berarti nilai X-nya adalah untuk keuntungan ada 1 juta. Masukkan ke rumusnya, 3 juta kurangi 1 juta dibagi 2.500.000, nilainya ini. Dan selanjutnya adalah nilainya ini. Ingat ya, nilai ini 0,46, 0,53, 0,8, 0,2 ini ada nilai alfa predikat ya di sini. Nilai mu-nya dulu, nilai mu-nya. Ya, maka dihasilkan nilai ini. Setelah dihasilkan nilai ini, kita masukkan ya ke aturannya. Ketika kita sudah menghasilkan nilai dari keanggotaan setiap variabel ini, maka kita masukkan ke dalam rule-nya. Pertama, rule-nya tadi, if penjualan sedikit dan keuntungan turun dan pembelian stok berkurang. Ya kan? Berarti pakai nilai apa? Karena ini pakai min, pakai add, maka di sini menggunakan fungsi min. Min alfa penjualan sedikit 1.300, min dan mu keuntungan turun 1 juta, ya, kan turunnya 1 juta. Maka min 0,46, 0,8. Ya, maka yang diambil adalah 0,46, diambil yang kecil. Ya. Selanjutnya, ya, kita mencari Z-nya, Z1-nya. Ini kan, ini adalah alfa predikat satunya. Sekarang mencari Z1-nya. Bagaimana caranya? Adalah 2.000 min Z dibagi 900 sama dengan 0,46. Oke. Maka 1.000 min Z sama dengan 414. Paham ya di sini ya? Maka mana? Ini perlu rumus sebenarnya di sini. Kita perlu apa? Perlu secara matematis di sini ya. Secara matematis sebenarnya di sini. Anda nanti saya kasih yang secara matematis gitu ya. Yang penting kita di sini ketahuan bahwa Z1-nya itu 586 itu dulu ya. Sementara nanti di mana dapat 586 ini nanti akan saya jelaskan dengan video saja biar lebih paham nanti ya. Oke, nah, sekarang mencari alfa predikat 2. Alfa
alfa predikat 2 dimasukkan, pakai nilai min, hasilnya 0,2. Ingat, di sini hasilnya 0,646, di sini 0,2. Kita masukkan ke mencari Z2-nya. Z min 100 dibagi 900 sama dengan 0,2. Ya kan? Caranya seperti ini. Jadi ini nanti dapat dari mana 1000 min Z dibagi 900? Ini rumusnya dari mana? Rumusnya didapat dari, ya, nih 1000 min X bagi 900. Jadi fungsi keanggotaan pembelian. Ini outputnya ya. Outputnya. Didapat dari mana? Dari sini. Ya, dari stok. Nah, dari pembelian ini, pembelian stok ini. Kita masukkan nilainya. Ya. Untuk yang aturan 1, untuk yang aturan 1 nilainya 0,46 untuk alfa predikatnya. Lalu kita masukkan ke himpunan pembelian berkurang ini. Ya. Kalau berkurang kan ini rumusnya yang dipakai. Berkurang 1000 min X bagi 900. Kalau bertambah rumusnya X min 100 dibagi 900. Karena di sini aturannya berkurang, maka yang kita gunakan adalah rumus berkurang pada stok pembelian. Ya, rumusnya 1000 min Z dibagi 900 sama dengan 0,46. Dapat dari mana 0,46? Dapat dari alfa predikat 1 ini. Gitu ya. Maka nanti 900 ini pindah ke sini. Ini kan pembagian ya. Kalau pindah ruas gitu ya. Kalau pindah ruas maka kalau pembagian ini jadi perkalian ya. Berarti jadinya 0,46 dikali 900 maka hasilnya adalah 414. Ya. Maka jadilah rumus baru yaitu 1000 min Z sama dengan 414. 414 didapat dari mana? Dari perkalian antara 900 dikali 0,46. Nah, ya, paham sampai sini? Maka Z-nya ini dikeluarkan lagi atau 1000-nya dipindahkan ke belakang. Gitu ya. Atau Z-nya pindah ke sini. Ini kan min Z. Min Z ini pindah ke belakang jadi plus. Yang ini, yang 414 ini kan plus, pindah ke sini jadi min, maka akan muncul Z1 sama dengan 1000 dikurangi 414, maka hasilnya adalah 586. Maka untuk yang berkurang ini, if penjualan sedikit dan keuntungan turun dan pembelian stok barang berkurang berapa? Nilainya adalah 586 untuk Z1-nya. Oke, sudah ketahuan Z1-nya. Z2-nya sama seperti itu juga ya. If penjualan banyak dan keuntungan naik dan pembelian stok barang bertambah. Jadi kita untuk mencari alfa predikatnya, min mu penjualan sedikit 1300 itu 0,53. Dicari, dilihat di sini. Dapat dari mana 0,53 itu dapat di sini. Ya. Kan penjualan banyak ya. Penjualan banyak berarti ngambilnya dari penjualan banyak ini. Ya, nilainya 0,53. 0,2 dapat dari mana? Dapat dari keuntungan penjualan banyak, keuntungan naik. Keuntungan naik diambil dari mana? Dari ini keuntungan naik 0,2 ya. Nah, masukkan aja 0,53 min 0,53 0,2. Mana yang paling kecil? 0,2. Maka diambillah alfa predikatnya 0,2. Kita masukkan ke Z2. Karena di sini bertambah, ya, pembelian stok bertambah, maka kita menggunakan fungsi untuk mana yang bertambah. Ini ya, yang bertambah. Ya, pembelian bertambah, maka pakai rumus yang ini. Pembelian bertambah X min 100 bagi 900. Kita masukkan di sini. Ya. X min 100 dibagi 900, karena kita mencarinya bukan X lagi Z, maka kita ubah jadi Z. Z min 100 dibagi 900 sama dengan 0,2. Fungsinya sama dengan tadi, ini dipindah ruas ke sini 0,2 kali 900, hasilnya 180. Jadi Z2-nya sama dengan 280 ya.
Jadi ini kan min 100 pindah ruas jadi plus. Jadi 180 ditambah 100 sama dengan 280. Sudah ketahuan ya. Yang kita punya nilainya di sini 0,46. Z1-nya adalah 586. Terus alfa predikat 2-nya adalah 0,2. Z2-nya adalah 2,8. Tinggal kita masukkan nanti. Untuk Z totalnya sama dengan rumusnya adalah alfa predikat 1 dikali Z1 ditambah alfa predikat 2 ditambah Z2 dibagi alfa predikat 1 ditambah alfa predikat 2. Kita masukkan nilainya tadi 0,6 dikali 586 ditambah 0,2 dikali 280 dibagi 0,46 dikali 0,2. Maka Z total sama dengan ini ya hasilnya. Sama dengan 493,27. Jadi dikalikan dulu ditambah gitu ya, dikalikan dulu ditambah, ini ditambah aja nilainya. Kesimpulan, jumlah unit barang yang harus dibeli maka sama dengan 493,27 atau kita bulatkan menjadi 494 unit. Gitu ya. Ini adalah untuk alfa predikat. Jadi untuk soal berapakah gitu ya, tentukan berapakah pembelian yang harus dibelikan, stok yang harus dibeli jika penjualan itu 1.300 dan keuntungan 1 juta, maka jawabannya adalah ini. Maka stok yang harus dibeli itu adalah sebesar 494 unit ya. Nanti ini akan saya share ke kalian. Oke, ya. Ini adalah yang sangat simpel ini logika fuzzy. Masih banyak yang mau masuk ini. Sudah jam 12 lewat. Oke ya. Nah, sudah selesai ya rangkuman dalam penyelesaian masalah. Aturan rule fuzzy Tsukamoto dapat dibangun sendiri ya sesuai hasil alfa berikat rule base menyelesaikan permasalahan. Nah, ini tugasnya. Kita samakan aja tugasnya. Tugasnya adalah pilihlah satu kasus yang menurut Anda dapat diselesaikan dengan menggunakan metode fuzzy Tsukamoto. Pilihlah jenis kurva, representasi, bentuklah fungsi keanggotaan yang sesuai dengan variabel permasalahan Anda. Tulislah hasil penyelesaian kasus Anda berdasarkan output set yang diperoleh. Nah, ini tugasnya ya. Jadi kalian saya bebaskan sama dengan ini, carilah satu kasus gitu ya yang bisa diselesaikan dengan fuzzy Tsukamoto, bebas. Ya. Ini sebagai pembelajaran ya. Karena minggu depan sudah libur, nanti kita masuknya itu ketika sudah selesai lebaran ya. Selesai lebaran kita masuk dan kita langsung masuk ke tugas ini. Jadi nanti setiap kelompok buatlah satu kasus gitu ya. Bebas kasusnya, yang penting bisa diselesaikan dengan fuzzy Tsukamoto. Kan kelompoknya sudah jadi ya? Sudah, Pak. Nah, sudah ya? Sudah jadi. Nah, maka ini ya tugasnya ini ya. Jadi pilih satu kasus, monggo dieksplor sendiri kasusnya. Bisa tanya ke ChatGPT dan lain-lain gitu ya. Kok masih ada yang mau masuk ini? Saya masukkan aja, kasihan. Ya. Ini paham ya ke soalnya? Nanti kalau enggak paham, ya, pelajari lagi materinya. Semoga bisa paham dan kita coba untuk nanti lanjut ke metode yang kedua, namanya adalah metode Sugino, dan selanjutnya adalah metode Mamdani terakhir ya. Kita akan belajar 3 metode itu, selanjutnya kita mencoba untuk membuat codingnya nanti ya berdasarkan 3 metode itu. Lalu nanti kita next menggunakan metode optimasi yang lain. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ada, Pak. Monggo, Wakil.
Gini Pak, dari hasil yang barusan itu kan ada angka di belakang koma itu Pak. Berarti harus dibulatkan gitu Pak. Yang tidak dibulatkan tidak masalah, tapi dalam kasus ini karena dia bentuknya unit, ya kalau contohnya nanti outputnya suhu semuanya ya, 28,3 derajat Celcius, tidak apa-apa gitu ya. Apa namanya, jangan dibulatkan gitu ya. Tapi di sini dibulatkan karena bentuknya unit ya. Kalau 493 ini biasanya dibulatkan ke bawah biasanya, bukan ke atas gitu ya. Ini kan cuma lebihnya dari komanya 27 ya. Biasanya dibulatkan ke bawah gitu ya. Karena biasanya kalau yang mau dibulatkan ke atas itu biasanya yang lebih dari 5 biasanya 6 gitu ya. 493,67. Nah, itu nanti dibulatkan ke atas biasanya. Ya. Kalau ini biasanya dibulatkan ke bawah. Monggo. Ya, kalau bentuknya unit seperti ini, contoh CS gitu, pieces gitu ya, box gitu, berapa box gitu, itu bisa ya, berapa buah gitu. Ya bisa sih enggak dibulatkan. Satu setengah apa ya, setengah buah gitu, gimana ya? Satu buah, dua buah kan seperti itu biasanya. Jadi kenapa ini dibulatkan karena bentuknya unit gitu. Enggak dibulatkan enggak masalah sebenarnya. Monggo dipersilakan. Ya Pak, terima kasih. Ya. Ini nanti dipelajari lagi. Ini di internet ada sebenarnya, bisa diambil gitu ya. Tapi nanti saya share juga. Oke, sebelumnya saya akan buat Google Classroom ya, biar lebih enak saya. Kalau saya ngupload di WA itu, WA saya full ya, kadang-kadang hang gitu. Jadi saya pakai Google Classroom saja untuk men-share materi-materi yang sudah disampaikan mulai kemarin, gitu ya. Oke, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Absennya mohon absen di absen di WA masing-masing ya, WA grup masing-masing ya. Jangan lupa screenshot nama dan NPM ya. Oke ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, Bang. Monggo, ada pertanyaan lagi atau tidak ada? Tidak, Pak. Tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, kita ketemu setelah Lebaran nanti ya, insya Allah nanti kita offline ya, biar lebih enak. Kita offline nanti dan menyelesaikan tugas yang sudah saya berikan gitu ya. Jangan lupa untuk menyelesaikan tugasnya. Kalau bisa tulis tangan saja biar lebih enak gitu ya, jangan diketik, ditulis tangan ya. Biar kalian bisa menyelesaikan matematikanya itu secara manual gitu ya, biar lebih paham. Kalau kalian pakai print-printan saya kurang begitu yakin ya. Nanti bisa ambil dari ChatGPT ya enggak apa-apa. Biarpun ngambil dari ChatGPT, yang penting dipelajari dan disalin dengan tulis tangan ya. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Ya, monggo. Itu untuk pengumpulannya nanti di kelas pas waktu ketika masuk offline atau di Google Classroom nanti Bapak? Di kelas nanti ya. Di kelas Ya, nanti Bapak. ketika masuk offline nanti ya, setelah Lebaran. Jadi dikumpulkan offline begitu, Pak? Ya, dikumpulkan offline nanti ya di kelas per kelompok, bukan per orang ya. Jadi kelompoknya ditulis kelompoknya, nanti kita di kelas, bukan dikumpulkan ya, nanti saya suruh nanti ya, ke depan gitu ya, secara random tapi jadi disiapkan nanti. Dan nanti dikumpulkan juga setelah disuruh ke depan gitu ya. Ya, ada pertanyaan lagi? Monggo. Sebelum kita tutup, jangan lupa absennya ya di WA Group. Oke, kalau sudah tidak ada, kita akhiri pertemuan kali ini. Ketemu setelah Lebaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Sama-sama.